Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 105. Dengan cepat, Yuka Ai dan yang lainnya keluar dari garasi. Mata mereka berbinar saat melihat Tang Xiu. Yuka Ai berkata terus terang seperti biasanya. "Kakak Tang, kamu harus meminjamkanku salah satu mobil mewahmu untuk menggoda gadis-gadis." "Ya, aku juga butuh satu." "Saya juga." Hu Qingsong dan Zhao Liang berbicara serempak. "Tidak masalah. Tapi kau harus bersumpah padaku bahwa kau tidak boleh mengungkapkan apapun yang kau dengar dan lihat malam ini kepada siapapun, tidak akan pernah." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu karena rumah dan mobilku." "Tentu saja. Saya berjanji." "Tidak masalah." Ketiganya berjanji dengan antusias. Adapun Su Chao, dia menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan suara teredam. "Aku tidak punya SIM, aku juga tidak suka mendekati gadis. Mobil-mobil ini mungkin tidak berguna bagiku." "Baiklah, jika kamu bekerja keras, aku dapat membantumu mengucapkan beberapa hal yang baik, sehingga gajimu dapat berlipat ganda." Tang Xiu terkekeh dan berbicara kepadanya. "Hore! Hidup Bos Tang!" Su Chao langsung bersemangat. Tang Xiu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Li Xinjie dan Hu Wei, dan berkata sambil tersenyum. "Adapun kalian, cantik, aku harap kalian dapat membantu merahasiakannya." Kilatan licik melintas di mata Li Xinjie. Dia mengulurkan 3 jari dan berkata, "Jika kamu bisa menyetujui 3 syarat, aku berjanji tidak akan mengungkapkan semua yang kulihat malam ini kepada siapapun." "Kau benar-benar kejam, gadis kecil." Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Katakan saja. Aku tidak akan menolak jika itu masih dalam kemampuanku. Pertama, kau harus mentraktirku makan selama seminggu. Tidak perlu berlebihan. Makan saja di kafetaria kampus." Li Xinjie tertawa dan melanjutkan. "Yang kedua, kau harus meluangkan waktu untuk mengantarku dengan mobil sport mewahmu itu untuk jalan-jalan di sekitar kampus." Melihat Li Xinjie berhenti bicara sampai di situ, Tang Xiu langsung mengangguk dan berkata, "Mentraktir makanan bukanlah masalah. Tugas mengantarmu jalan-jalan bisa diberikan kepada Yuka Ai dan Hu Qingsong. Ceritakan padaku yang ketiga." "Aku belum cukup memikirkannya. Aku akan menceritakannya nanti." Li Xinjie tersenyum dan berkata, "Namun, jika kamu bisa menjanjikan 3 syarat ini kepadaku, aku bisa membantumu jika kamu ingin mengejar gadis pertama kita, Mu, di masa depan." Tang Xiu diam-diam memutar matanya. Meskipun Mu Wanying memang cantik seperti peri, dia tidak memiliki sedikit pun perasaan antara pria dan wanita terhadapnya. Berbicara tentang mengejarnya? Sungguh lelucon. Seketika, dia menoleh ke arah Hu Wei dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" "Syarat saya sama dengan 2 syarat pertama Xinjie." Hu Wei berkata sambil tersenyum. "Yang ketiga, setelah kami lulus dan tidak dapat menemukan pekerjaan, kamu harus membantu kami. Lagi pula, kamu sudah membantu Su Chao dalam hal apapun. Membantu kami sekali lagi tidak akan menjadi masalah bagimu, bukan? Aku pasti akan membantu jika kamu memiliki keterampilan dan kemampuan." Tang Xiu tertawa dan berkata. Dengan gembira, Hu Wei menjawab, "Kata-kata seorang pria sejati bagai emas. Aku akan memegang teguh kata-katamu." "Mengerti?" Tang Xiu setuju. Seketika, dia menatap mereka, dan berkata sambil tersenyum masam. "Sejujurnya, aku membawa kalian ke sini untuk menginap di tempatku dengan niat baik. Tidak pernah menyangka aku akan dibantai oleh kalian semua. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian membuat hatiku jengkel?" "Hahaha. Hehehe." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Selain Mu Wanying dan Su Chao, semua orang sangat gembira dengan hal-hal kecil. Setelah semua orang akhirnya terbiasa, kelompok 3 gadis Mu Wanying memilih kamar tidur yang disesuaikan. Dia mengeluarkan satu tempat tidur dan perlengkapannya, menata tempat tidur, dan kemudian membagi ruangan setelahnya. Selain Mu Wanying dan Su Chao, mereka semua memasuki sebuah villa. Akhirnya, ketika semua orang sudah terbiasa, ketiga gadis itu mengeluarkan futon dari kamar tempat dia berbaring.
Setelah dia menata tempat tidur, dia membagi kamar-kamar. Namun, semua orang masih bersemangat untuk bersenang-senang malam ini. Karena mereka juga datang ke villa besar Tang Xiu, mereka masih memiliki banyak energi yang tersisa. Atas panggilan Su Chao, semua orang kemudian datang ke ruang catur dan bermain kartu di sana. Dering, dering, dering. Tang Xiu dan Mu Wanying tidak ikut, dan keduanya pergi ke dapur. Setelah menyadari tidak ada teh panas, Tang Xiu sendiri yang merebus teh yang enak dan mengirimkannya ke ruang catur. Dia dan Mu Wanying juga pergi ke blok tetangga untuk membeli banyak makanan ringan, lalu kembali ke villa. Hah? Apa yang terjadi pada kalian? Ketika keduanya baru saja kembali, mereka melihat semua orang keluar dari ruang catur dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Fei Yan, kata Li Xinjie. Dia baru saja meneleponku, mengatakan bahwa dia putus dengan Ma Jun dan dipukuli olehnya. Selain itu, dia juga diseret paksa ke hotel. Dia menelepon kami sambil bersembunyi di kamar mandi. Raut wajah Tang Xiu berubah, dan dia berkata dengan suara berat. Mereka ada di hotel mana? Kita akan segera ke sana. Di dekat sini ada hotel Jasmine, kata Li Xinji cepat. Ayo pergi, kata Tang Xiu. Jasmine Hotel, kamar 406. Jiang Feiyan mengunci diri di kamar mandi. Ma Jun yang berada di luar pintu terus-menerus menendang pintu, mengumpat hal-hal yang tidak enak didengar. Hatimu sudah mati. Aku harus putus denganmu, teriak Jiang Feiyan. Dia sangat sedih, hingga sudut mulutnya yang terluka terasa sakit. Rasa sakit itu langsung membuatnya meneteskan air mata. Dasar jalang. Kau tersihir oleh pria lain malam ini, bukan? Dan kau ingin mencampakkan ayah ini? Tidak mungkin. Bahkan jika ayah ini bosan denganmu, kau tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku seumur hidupmu. Suara Ma Jun semakin keras saat dia mengutuknya. Kau, dasar brengsek. Hati Jiang Feiyan serasa ditusuk pisau. Rasa sakit yang dirasakannya membuatnya gemetar. Sebenarnya, perasaan yang dimilikinya terhadap Ma Jun masih ada. Jika Ma Jun membujuknya dengan baik malam ini, dia pasti sudah menyerah pada keinginannya untuk putus dengannya. Namun, tidak pernah sekalipun dia berpikir bahwa Ma Jun tidak hanya akan memukulnya, dia juga akan memaki-makinya. Rasa sakit yang menyayat hati. Patah hati. Ma Jun telah benar-benar membuatnya putus asa. Beberapa menit kemudian, Ma Jun tidak lagi menendang pintu kamar mandi karena ia memang terlalu banyak minum malam ini. Ditambah dengan kebugaran fisiknya yang biasa, ia akhirnya lelah dan duduk di karpet. Jika Ma Jun membujuknya dengan baik malam ini, dia pasti sudah menyerah pada keinginannya untuk putus dengannya. Namun, tidak pernah sekalipun dia berpikir bahwa Ma Jun tidak hanya akan memukulnya, dia juga akan memaki-makinya. Waktu berlalu perlahan. Ketika pintu kamar dibuka dari luar, manajer lobi hotel mengambil kartu kamar dan segera mundur. Ia menatap Ma Jun yang sedang duduk di luar kamar mandi, mabuk dan berbau minuman keras, dengan tatapan marah. Hu Qingsong dan Yu Kai adalah orang pertama yang masuk. Setelah keduanya bergegas masuk ke dalam ruangan, mereka masing-masing mencengkeram lengan Ma Jun, menghentikan teriakannya, dan menahannya. Ma Jun, di mana Fei Yan? Li Xinjie telah menjadi teman sekelas dan saudara perempuan yang baik bagi Jiang Fei Yan selama 4 tahun. Mereka saling menyayangi. Oleh karena itu, setelah dia melangkah di depan Ma Jun, dialah orang pertama yang mengajukan pertanyaan itu. Bam! Tepat saat suara Li Xinjie berakhir, Jiang Fei Yan, yang wajahnya jelas dipukuli dan terluka, dengan noda darah di lengannya, membuka pintu kamar mandi dari dalam. Dia menangis terseduh-seduh. Xinjie. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Li Xinjie tampak tertekan dan marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang selangkangan Ma Jun dengan keras. Sementara Ma Jun berteriak, dia menarik Jiang Fei Yan beberapa langkah, memeluk dan menghiburnya. Melihat pemandangan di depannya, Tang Xiu diam-diam mendesah dalam hati. Ia lalu menoleh ke arah manajer lobi dan berkata, "Panggil polisi. Dia menculik seorang siswi dan melakukannya di hotelmu. Kurasa sebaiknya kau panggil polisi." Baiklah. Manajer lobi mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Bab 437, pria tak berguna. Meskipun saat ini selangkangannya sangat sakit,
Ma Jun panik setelah mendengar dialog antara Tang Xiu dan manajer lobi. Dia berseru. Jangan panggil polisi. Aku hanya bercanda dengan pacarku. Itu benar. Aku tidak berbohong. Tang Xiu memberi isyarat tangan kepada manajer lobi dan mencibir. Kau hanya bercanda dengan pacarmu? Kau bercanda dan wajahnya memar, bahkan ada noda darah di lengannya? Lihat sendiri berapa banyak jejak kaki di tubuhnya. Kau menendangnya beberapa kali, bukan? Kalau kita tidak datang ke sini tepat waktu, apakah kau masih akan mengurungnya? Ketakutan melanda hati Ma Jun. Ia takut orang-orang di sekitarnya akan melapor ke polisi, karena ia benar-benar telah memukul Jiang Feiyan. Terlebih lagi, ia juga menggunakan foto-foto telanjang Jiang Feiyan untuk mengancamnya, sehingga ia dapat membawanya ke sini, dan melarangnya pergi. Begitu ia dilaporkan ke polisi, ia yang hanya punya waktu 1 tahun untuk lulus, kemungkinan besar akan langsung dikeluarkan dari kampus. Ia bahkan bisa merasakan bahwa ia mungkin akan menghabiskan waktu di penjara. Kalau kejadian itu terjadi, dia akan tamat riwayatnya. Tiba-tiba, tanpa disadarinya, Ma Jun mampu mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan dapat melepaskan diri dari kekangan Yu Kai dan Hu King Song. Ia kemudian berlari ke depan Jiang Feiyan, berlutut dan mencengkeram betisnya, sambil berteriak. Feiyan, aku membuat kesalahan. Aku salah. Aku seharusnya tidak minum terlalu banyak. Aku seharusnya tidak memukulmu. Namun, kau ingin putus denganku, jadi aku patah hati dan melakukannya. Tolong, bantu aku meminta mereka untuk tidak memanggil polisi. Ekspresi jijik dan benci memenuhi mata Jiang Feiyan. Dia mencoba menendangnya, tetapi kakinya ditahan olehnya. Dia hanya bisa menahan amarah dan kesedihannya yang menyayat hati. Melihat Jiang Feiyan tidak menanggapinya, Ma Jun memohon dengan cemas sekali lagi. Feiyan, tolong lihatlah berapa tahun yang telah kita lalui bersama sebagai sepasang kekasih. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak ingin kau putus denganku. Aku berjanji padamu. Aku juga akan menghapus foto-foto telanjangmu. Aku tidak akan menyebarkannya. Mati. Telapak tangan Jiang Feiyan melayang dan menampar wajahnya dengan keras. Dia merasa malu dan kesal saat mendengarnya menyebutkan foto telanjangnya saat ini. Feiyan, terserah padamu apakah kita harus melaporkan ini ke polisi atau tidak, kata Tang Xiu. Apapun itu, kami akan menghormati keputusanmu. Raut wajah Jiang Feiyan terus berubah. Setelah setengah menit berlalu, barulah ia menjawab dengan nada getir. Biarlah. Selama ia menghapus foto-foto itu dan tidak menggangguku lagi, masa lalu biarlah berlalu. Tang Xiu mengangguk dan memerintahkan dengan tegas. Hapus foto-foto itu sekarang. Seolah-olah dia telah diberikan pengampunan umum, Ma Jun buru-buru mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Tang Xiu, sambil berkata. Foto-fotonya ada di sana, kamu bisa menghapusnya. Namun, Tang Xiu tidak mengambilnya. Dia tidak ingin menghapus foto-foto itu sendiri, karena dia pasti akan melihat tubuh telanjang Jiang Feiyan. Sebaliknya, Li Xinjie-lah yang mengambil ponsel itu dan menyerahkannya kepada Jiang Feiyan. Mengambil gadget itu, Jiang Feiyan segera menemukan banyak sekali foto telanjangnya di album galeri ponsel. Foto-foto itu diambil secara diam-diam saat dia dan Ma Jun berada di luar. Kalau bukan karena masalah malam ini, dia tidak akan menemukan hal menyebalkan seperti itu. Yang membuatnya semakin malu dan kesal adalah karena tiba-tiba ada 2 video rekaman yang diambil di luar lusinan foto tersebut. Setelah menghapus semuanya, Jiang Feiyan menghancurkan ponsel Ma Jun, dan menendang tangannya dengan keras. Sambil menangis, dia berteriak. Ma Jun, kamu dan aku tidak ada hubungan lagi. Kamu untuk dirimu sendiri, dan aku untuk diriku sendiri. Kita tidak lebih dari orang asing mulai sekarang. Setelah berkata demikian, dia menarik tangan Li Xinjie dan setengah berlari keluar pintu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya diam-diam saat dia juga berbalik untuk meninggalkan ruangan. Mu Wanying dan Hu Wei juga keluar. Yu Kai, Hu King Song, Zhao Liang, dan Su Chao, tidak. Tak lama kemudian, teriakan Ma Jun terdengar di ruangan itu. Tak perlu dikatakan lagi, Yu Kai dan gerombolannya memukulinya. Manajer lobi tidak repot-repot menghentikan mereka, karena dia juga orang yang membenci pria yang suka menindas dan memanfaatkan gadis-gadis. Kalau bukan karena jabatannya,
dia pasti sudah memukul Ma Jun juga. Setelah itu, semua orang meninggalkan Hotel Jasmine dan kembali ke kompleks Villa Blue Star. Jiang Feiyan sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak banyak bertanya, meskipun dia agak penasaran dengan tempat itu. Jam pukul 12.30 siang. Tang Xiu sedang duduk bersila, berkultivasi di atas tempat tidur ketika seseorang mengetuk pintunya. Setelah mengenakan piyamanya, dia membuka pintu dan mendapati Mu Wanying berdiri di luar. "Kamu belum istirahat?" Tang Xiu sedikit terkejut. Mu Wanying menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah memasuki kamarnya, dia berkata, "Mereka sedang menghibur Feiyan. Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu. Itulah sebabnya aku datang ke sini." "Ada apa?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. "Saya ingat Anda ingin semua orang merahasiakan masalah malam ini. Mereka semua mengajukan syarat, bukan? Tapi saya belum menyebutkan syarat saya," kata Mu Wanying. Untuk sesaat, ekspresi Tang Xiu berubah muram. Dengan ekspresi bingung apakah dia harus menangis atau tertawa, dia langsung berkata, "Wanying, katakan padaku. Apakah kamu benar-benar harus melakukannya juga? Aku sudah cukup kesal dan hancur. Bagaimana mungkin kamu masih begitu bersemangat untuk terus menambah minyak ke dalam api?" "Baiklah, aku hanya punya satu syarat, dan itu sangat mudah." Mu Wanying terkekeh dan berkata. "Dan apa itu?" tanya Tang Xiu. "Tang Xiu, nektar dewa milik Magnificent Tang Corp. Sangat sulit didapatkan. Aku berbicara dengan kakekku di telepon 2 hari yang lalu, dan dia berbicara kepadaku beberapa kali, juga menyuruh orang mengantre untuk membeli anggur itu. Dia hanya mendapat beberapa botol, tetapi semuanya direbut oleh ayah dan pamanku. Jadi, aku hanya bisa menggunakan pintu belakangmu. Bisakah aku membeli nektar dewa dari Magnificent Tang Corp sebagai tanda baktiku kepada kakekku?" "Ah, ternyata memang seperti ini." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan menelepon Kang Xia nanti. Berikan saja alamat tempat tinggal kakekmu." "Benarkah kau setuju?" Mu Wanying terkejut dan berkata, "Kalau begitu aku akan mentransfer uang ke rekeningmu." "Ah, benar. Seharusnya itu rekening yang kau berikan padaku sebelumnya, kan?" "Lupakan soal uang." Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu adalah teman sepupuku di kamar tidur, dan juga alumni seniorku. Ngomong-ngomong, apakah 10 kotak cukup?" "Ya, itu sudah cukup." Senyuman muncul di sudut mulut Mu Wanying saat dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu tidak ingin mengambil uangnya, apakah kamu ingin aku menunggu di kamarmu malam ini?" Tang Xiu langsung mencengkeram lengannya. Saat raut wajahnya berubah, dia mendorongnya keluar pintu, menyebabkan Mu Wanying tampak lesu dan tercengang. Dia kemudian berkata, "Jika aku mengambil gadis pertama Beijing, bunga kampus pertama Universitas Shanghai, aku tidak tahu berapa banyak pria yang akan melihat dan menganggapku sebagai duri di mata mereka. Aku hanyalah pria pemalu yang tidak suka mendapat masalah. Jadi, kamu tidak boleh menggangguku, kamu juga tidak boleh mencari masalah untukku." Setelah berkata demikian, Tang Xiu melangkah mundur 2 langkah, lalu menutup pintu. Adapun Mu Wanying, dia menatap kosong ke arah pintu yang tertutup, lidahnya keluh dan tercengang. Butuh beberapa waktu baginya untuk akhirnya tersadar dari kebingungannya. Senyum yang mempesona dan indah kemudian muncul di wajahnya yang tanpa cacat dan memukau, seperti bunga yang sedang mekar. Keesokan paginya, ketika Tang Xiu selesai berkultivasi, mandi, dan berdandan, dia datang ke ruang tamu dan mendapati bahwa di sana hanya ada Jiang Feiyan, yang duduk linglung di sofa. "Kamu bangun pagi sekali, ya?" Tang Xiu mendekatinya dan berkata sambil tersenyum. Kembali dari lamunannya, Jiang Feiyan memperhatikan Tang Xiu yang tersenyum lembut. Dia mengangguk sebagai jawaban dan berkata, "Aku tidak bisa tidur nyenyak. Sebaiknya aku bangun pagi-pagi." "Tang Xiu, terima kasih atas segalanya kemarin." "Tidak apa-apa. Kalau memang begitu, itu yang harus kulakukan." Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan riang, "Tapi kamu sendiri tidak boleh bersedih, loh. Aku ingat pernah melihat postingan seorang gadis di internet. Siapapun orangnya, tidak mungkin seseorang akan bertemu dengan beberapa bajingan dalam hidupnya, asalkan seseorang menggosok mata mereka dan membiarkan mereka bersinar sesudahnya, kamu bisa melanjutkan hidup dan menemukan pria yang baik untuk dirimu sendiri." "Aku tahu."
dan sebenarnya aku tidak sesedih itu. Jiang Feiyan mengangguk dan berkata, tapi aku sangat senang bisa melihat wajah aslinya lebih awal. Kalau tidak, aku akan berakhir sengsara suatu hari nanti jika aku menikah dengannya. Sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Tang Xiu tersenyum dan berkata, pokoknya, kamu harus istirahat dengan baik. Aku akan keluar untuk membeli sarapan. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Jiang Feiyan bangkit dari sofa dan berkata cepat. Setelah ragu-ragu, Tang Xiu mengangguk tanda setuju dan berkata, baiklah. Kita kedatangan banyak orang hari ini, jadi kita harus membeli banyak sarapan. Kamu bisa membantuku membeli beberapa dan membawakannya kembali. Jiang Feiyan mengangguk sambil tersenyum sedih. Memar di beberapa bagian wajahnya sudah cukup memudar setelah beristirahat semalam. Dia meninggalkan villa bersama Tang Xiu. Keduanya tidak naik mobil, tetapi malah berjalan-jalan di luar kompleks villa, lalu membeli banyak makanan untuk sarapan di blok terdekat. Tang Xiu, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Sambil membawa banyak sarapan bawa pulang dalam perjalanan pulang, Jiang Feiyan bertanya pada Tang Xiu saat mereka berjalan berdampingan. Tanya saja. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu punya pacar? Tanya Jiang Feiyan. Tercengang, Tang Xiu menatap kosong. Wajah Kang Xia muncul di dalam benaknya. Namun dalam sekejap, dia menghilangkan wajah cantiknya dari benaknya, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa dianggap tidak punya pacar. Meski penasaran, Jiang Feiyan melanjutkan. Bagaimana mungkin kamu tidak punya pacar dengan premis dan kondisimu yang begitu baik? Lagi pula, apa maksudmu dengan mengatakan kamu bisa dianggap tidak punya pacar? Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu berkata dengan enteng. Aku memang punya kesan yang baik dan tertarik pada seorang gadis. Namun, aku ditakdirkan untuk tidak bisa memberinya status atau kebahagiaan, karena itulah alasannya. Terlebih lagi, aku punya banyak hal yang harus kuurus, dan percintaan adalah hal terakhir yang ingin kubuang-buang waktuku. Masalah ini adalah topik yang akan kubicarakan setelah aku lulus nanti. Kau benar-benar aneh. Jiang Feiyan menatapnya tak percaya dan melanjutkan. Siapa di antara anak muda zaman sekarang yang tidak ingin berpikir dan berbicara tentang cinta? Dengan kekayaanmu, banyak wanita akan menangis dan merintih, ingin kau dekat dengan mereka jika kau ingin mendapatkan pacar, bukan? Masalah hati dan cinta bukanlah hal yang mudah, juga bukan hal yang remeh. Tang Xiu terkekeh dan berkata, seorang pria yang harus bertanggung jawab harus memiliki tekad untuk melakukannya. Aku sendiri belum siap menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, bahkan jika wanita di seluruh dunia datang kepadaku, aku tidak bisa dan tidak akan menerima mereka. Sebenarnya, menurutku selama seseorang masih hidup, belum tentu layak bagi mereka untuk bersikeras menjalin hubungan romantis, karena ada banyak hal dalam hidup yang layak kita lakukan dan pedulikan. Ada apa lagi? Jiang Feiyan bertanya dengan tatapan kosong. Keluarga, persahabatan, karir, dan banyak lainnya, kata Tang Xiu. Tapi, bukankah lebih sempurna jika kamu juga memiliki hubungan romantis dan semacamnya? Jiang Feiyan bertanya-tanya. Katakan padaku, kualifikasi apa yang dibutuhkan anak muda zaman sekarang untuk memiliki kehidupan cinta? Tang Xiu terdiam sejenak dan bertanya. Mari kita bahas masalah yang paling sederhana di sini. Kehidupan cintamu membutuhkan waktu, dan kamu juga membutuhkan uang untuk itu. Mengenai apa yang kupikirkan, akan jauh lebih baik bagi anak muda untuk belajar lebih banyak dan belajar lebih banyak saat mereka masih muda, karena akan baik bagi mereka untuk memiliki pijakan di masyarakat. Tetapi karena peduli dengan cinta dan romansa, tetapi kamu masih menghabiskan uang dari orang tuamu, menurutmu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang kehidupan cinta? Tang Xiu berhenti sejenak, lalu melepaskan salah satu tangannya untuk mengambil sebatang rokok, lalu menyalakannya. Setelah menghisapnya dalam-dalam beberapa kali, pandangannya tertuju pada sebuah kedai sarapan tak jauh dari sana, dan sepasang suami istri yang sedang sibuk di dalamnya. Bab 438, Mendukung Wanying. Pandangan Tang Xiu sedikit kabur. Yang ia lihat hanyalah sosok ibunya yang sedang sibuk mengelola restoran kecilnya. Setelah beberapa saat, ia tersadar dari lamunannya dan berkata perlahan. Saya ingat pernah membaca sebuah kasus di internet. Di beberapa negara asing, saat seorang anak berusia 18 tahun,
Kebanyakan orang tua akan menyuruh anak-anak mereka mengikuti latihan untuk mengembangkan keterampilan hidup mandiri dan menjadi mandiri. Namun, di negara kita, kebanyakan anak dimanja sejak kecil, bahkan hingga mereka kuliah, dan setelah mereka berusia 20-an, bukan? Terlebih lagi, bahkan di usia tersebut, orang tua mereka masih memberi mereka uang untuk kuliah, membuat anak-anak mereka hidup dengan nyaman. Secara keseluruhan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Namun, jika Anda berpacaran dengan seseorang dan menghabiskan uang dari orang tua Anda dengan begitu bebas dan mudah lagi, Anda akhirnya akan merasa bahwa akan jauh lebih baik jika Anda mampu menghasilkan uang sendiri. Setelah Anda memiliki landasan finansial tertentu untuk menghidupi diri sendiri, Anda kemudian dapat sekali lagi mencari orang yang tepat untuk berbagi kesulitan sepanjang hidup Anda. Sambil berjalan di samping Tang Xiu, Jiang Feiyan menatap kosong ke arah Tang Xiu, yang tampak agak serius dan serius. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Pemuda di hadapannya tampak baru berusia awal 20-an, seorang junior yang bahkan lebih muda darinya. Namun, dia benar-benar bisa berbicara seperti itu, membuatnya benar-benar mengaguminya. Tiba-tiba, ia merasa malu kepada kedua orang tuanya, karena ia selalu menghabiskan uang mereka untuk kuliah tanpa rasa khawatir, dan hidup dengan nyaman. Bahkan ia sering menggunakan uang dari orang tuanya untuk membeli sesuatu untuk pacarnya. Aku merindukan orang tuaku, kata Jiang Feiyan berbisik. Hubungi mereka jika kamu merindukan mereka. Tang Xiu menoleh untuk menatapnya, dan berkata sambil tersenyum. Kasih sayang terdalam yang pernah kamu miliki di dunia ini adalah kehangatan yang diberikan oleh keluargamu. Jiang Feiyan terdiam cukup lama. Saat dia dan Tang Xiu kembali ke halaman villa, dia tiba-tiba berkata, Tang Xiu, terima kasih. Sama-sama, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah memasuki aula villa, Tang Xiu mendapati Mu Wanying telah bangun dan sedang duduk di sofa, memutar konten berbahasa Inggris di telepon genggamnya. Oh, kupikir kalian semua belum bangun. Aku tidak menyangka kalian benar-benar membeli sarapan, kata Mu Wanying, segera bangkit dan tersenyum setelah melihat Tang Xiu dan Jiang Feiyan masuk. Bangun pagi dan menghirup udara segar di luar akan membuatmu merasa bersemangat dan berenergi, jawab Tang Xiu riang. Bangunkan mereka. Aku juga akan membangunkan Yukai dan yang lainnya untuk sarapan. Baiklah. Mu Wanying setuju. Dia kemudian menatap Jiang Feiyan dan bertanya. Feiyan, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ya, aku merasa jauh lebih baik. Jiang Feiyan tersenyum sambil mengangguk dan berkata. Juga, aku baru saja menemukan sebuah rahasia. Rahasia apa? Tanya Mu Wanying bingung. Kak Wanying, sejak aku melihatmu, aku pikir tidak akan ada pria di dunia ini yang layak untukmu. Jiang Feiyan tersenyum dan berkata. Tetapi hari ini, aku harus menariknya kembali, karena menurutku Tang Xiu adalah pria yang tepat untukmu. Kalian berdua adalah pasangan yang diciptakan oleh surga. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin jatuh cinta saat dia belajar di universitas, aku merasa bahwa dia pasti akan jatuh cinta padamu jika kamu terus mengejarnya. Pef. Hehehe. Mu Wanying mengeluarkan senyum genit yang langka, melirik Tang Xiu dan tersenyum manis. Meskipun aku yakin bahwa pesonaku agak tak terbatas, tidak mudah untuk menyerbu dan menangkap si tolol ini. Jiang Feiyan terkejut dan senang. Matanya berbinar saat dia bertanya. Kak Wanying, apakah kamu menyukai Tang Xiu? Dia adalah pria terbaik yang pernah kutemui, wajar saja jika aku menyukainya, kata Mu Wanying sambil tersenyum. Tapi kode-kodenya sendiri agak membatasinya, dan dia tidak menginginkanku sejak awal. Jadi aku hanya bisa memiliki pengetahuan diri dan bersembunyi, menatapnya dari jauh, meskipun aku terus mengaguminya. Meskipun demikian, menurutku cukup menyenangkan dan menarik untuk menjadi penggemar kecilnya. Teruslah semangat, Kak Wanying. Aku percaya padamu. Jiang Feiyan melambaikan tangannya dan bersorak pura-pura sambil tertawa. Baiklah, baiklah. Jangan bercanda lagi, ya? Mu Wanying terkekeh dan berkata. Pokoknya, aku akan memanggil yang lain untuk bangun. Tang Xiu juga mendengar percakapan itu dan tahu bahwa Mu Wanying sedang bercanda, jadi dia tidak menanggapinya dengan serius. Dia berjalan ke dapur dan mengeluarkan banyak peralatan makan. Dia membawanya ke ruang makan dan menyiapkan sarapan yang telah dibelinya. Tak lama kemudian, ia menyeret kuartet Yukai dan Hu Qingsong dari tempat tidur mereka, dan melemparkan mereka ke kamar mandi untuk merapikan diri.
Tanpa banyak desakan, semua orang akhirnya datang ke ruang makan. Wow! Luar biasa! Si kaya besar Tang telah berubah menjadi ibu rumah tangga yang cantik. Tak disangka dia telah menyiapkan sarapan yang begitu lezat di pagi hari ini. Zhao Liang menggosok tangannya dengan penuh semangat saat dia duduk. Cepatlah makan, ya? Tang Xiu tersenyum dan berkata, kau bisa menutup mulutmu dengan makanan itu. Setelah selesai sarapan, para gadis pergi ke dapur untuk mencuci piring dan peralatan makan. Setelah mereka membersihkan dan menyiapkan, rombongan itu mengambil mobil dan bergegas ke kampus. Kelompok Tang Xiu, khususnya, harus melapor ke ruang kelas hari ini, jadi mereka mengawal kelompok Mu Wanying yang beranggotakan 4 orang ke pintu masuk asrama mereka. Setelah itu, di bawah pengawasan banyak penonton, mereka pergi ke gedung kelas. Di dalam kelas jurusan sejarah. Tepat saat kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 5 orang memasuki kelas, banyak teman sekelas mereka mengelilingi mereka. Sebagian besar dari mereka menatap Tang Xiu, ingin tahu trik apa yang telah ia lakukan untuk lolos dari pelatihan militer yang mengerikan itu. Karena Tang Xiu telah menyiapkan alasan yang bagus sebelumnya, ia dengan mudah menghadapi mereka. Ya. Suara sepatu hak tinggi terdengar saat Han Qingwu melangkah masuk ke kelas sambil membawa setumpuk dokumen. Ia melirik ke sekeliling kelas sebelum pandangannya akhirnya tertuju pada Tang Xiu selama beberapa detik. Setelah itu, ia melangkah ke podium dan memberi isyarat agar semua orang diam sebelum berbicara. Hari ini sangat bagus karena kalian semua bisa menghadiri kelas. Bagaimanapun, saya membawa jadwal kelas untuk kalian ikuti kelas nanti, yang akan kalian lihat di papan tulis. Kalian harus menghafal isi jadwal kelas kalian, karena kalian tidak akan diizinkan untuk tidak masuk kelas tanpa izin. Selain itu, jika kalian tertarik dengan mata pelajaran lain, kalian juga dapat mengambil mata kuliah pilihan. Waktu berlalu dengan cepat, hampir 1 jam telah berlalu. Tang Xiu duduk di bangku barisan paling bawah dan mendengarkan dengan tenang isi pidato Han Qingwu, dan topik-topik yang dibicarakannya dengan teman-teman sekelasnya. Dia dapat melihat berapa kali Han Qingwu memperhatikannya, dan matanya terus-menerus menatapnya. Baiklah. Kelas kalian akan resmi dimulai besok, jadi kalian semua bisa beristirahat dengan baik hari ini. Semua siswa yang telah mendaftar untuk tampil di pesta penyambutan mahasiswa baru malam ini, kalian semua harus berlatih dengan baik dan berusaha untuk membawa nama baik kelas kita. Dan Tang Xiu, kalian keluar bersamaku. Setelah selesai berbicara, Han Qingwu kemudian berbalik dan meninggalkan kelas. Sambil mendesah dalam hati, Tang Xiu sudah tahu bahwa ia akan dipanggil oleh Han Qingwu untuk berbicara secara pribadi di tempat lain saat ia bertemu dengannya lagi. Bahkan ia dapat menebak beberapa hal yang akan mereka bicarakan juga. Di tangga. Sambil memegang setumpuk dokumen, Han Qingwu dengan tenang memperhatikan Tang Xiu, yang datang bersamanya. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Setelah beberapa saat, dan melihat bahwa Tang Xiu tampaknya tidak berniat untuk berbicara, dia mengerutkan kening dan menggerutu. Tang Xiu, apakah aku pernah memprovokasimu di suatu tempat? Tidak. Tang Xiu berkata ringan sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu jelaskan padaku, apa niatmu? Han Qingwu kesal. Aku sudah meneleponmu beberapa kali. Kenapa kau tidak menjawab satu kali pun? Lagi pula, melihat sikapmu saat ini, kau punya pendapat yang berbeda tentangku. Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, Guru Han, apakah Anda ingin bertanya kepada saya tentang masalah terakhir kali kita bertemu, kan? Ya, aku ingin mendengar penjelasanmu. Han Qingwu menjawab tanpa ragu. Ini urusan pribadiku, jadi bukan berarti aku harus menjelaskannya kepadamu. Bagaimanapun, aku akan memberitahumu karena kamu ingin mengetahuinya, karena aku juga tidak punya sesuatu untuk disembunyikan. Kata Tang Xiu. Kalau begitu katakan saja, kata Han Qingwu. Apakah kamu pernah mendengar tentang Magnificent Tang Corporation? Tanya Tang Xiu. Ya. Aku tahu itu adalah perusahaan baru yang baru saja didirikan di Star City beberapa bulan yang lalu. Han Qingwu mengangguk dan berkata, bisnis perusahaan ini sedang berkembang pesat akhir-akhir ini. Saya pemilik perusahaan itu, kata Tang Xiu. Apa katamu? Han Qingwu tersentak, ketidakpercayaan menutupi seluruh wajahnya. Saya bilang saya pemilik Magnificent Tang Corp. Dan Kang Xia, manajer umumnya, sebenarnya bekerja untuk saya.
Tang Xiu mengulangi jawabannya. Melihat bahwa Tang Xiu tidak bercanda, Han Qingwu cukup terkejut setelah mendengar jawabannya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia membayangkan bahwa Tang Xiu ternyata adalah bos besar Magnificent Tang Corp. Ia selalu berpikir bahwa ia tahu situasi keluarga Tang Xiu dengan sangat baik. Namun sekarang, dari apa yang ia lihat, ia baru menyadari bahwa apa yang ia ketahui belum tentu akurat. Bagaimana dengan Aula Pesta Abadi? Aku juga bos Aula Pesta Abadi, jawab Tang Xiu. Meskipun sulit untuk percaya bahwa Anda adalah bos Magnificent Tang Corp, saya masih bisa menerimanya. Tetapi mengatakan bahwa Anda juga pemilik Aula Pesta Abadi, saya tidak bisa mempercayainya. Han Qingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah beberapa dekade sejak Aula Pesta Abadi didirikan, bahkan kakek saya dan teman-temannya mengalami perlawanan dan kemunduran besar setelah mereka menyelidiki Aula Pesta Abadi baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa Aula Pesta Abadi adalah keberadaan yang sangat kuat. Namun, Anda hanyalah seorang mahasiswa baru yang baru saja mendaftar di Universitas Shanghai. Bagaimana mungkin Anda menjadi pemilik Aula Pesta Abadi? Urusan dunia tidak kekal, jawab Tang Xiu dengan tenang. Agar aku bisa menjadi bos Magnificent Tang Corp, mengapa aku tidak bisa menjadi pemilik Aula Pesta Abadi juga? Aku yakin bahwa setelah kejadian terakhir, kau telah mengunjungi cabang Aula Pesta Abadi di Shanghai dan bertemu Cinan di sana, bukan? Ya, aku pernah ke sana. Han Qingwu mengangguk dan berkata. Dan aku juga pernah melihat Cinan. Karena kamu sudah memastikan identitasnya, masih saja kamu ragu kalau aku adalah pemiliknya? Tang Xiu bertanya padanya. Bibir sensual Han Qingwu bergerak beberapa kali. Dia tercengang dan terdiam oleh apa yang dikatakan Tang Xiu padanya. Sebenarnya, dia sudah percaya bahwa Tang Xiu adalah pemilik Aula Pesta Abadi, tetapi sangat sulit baginya untuk menerimanya. Lagi pula, untuk berpikir bahwa bahkan kakeknya sedikit takut dengan Aula Pesta Abadi. Bosnya ternyata adalah Tang Xiu membuatnya merasa agak tidak masuk akal. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, tidak heran adik perempuanku yang baik yang kembali dari luar negeri, yang aku minta kamu untuk menemaninya selama beberapa hari saat itu, mengatakan kepadaku bahwa kamu sangat kuat dan sangat kaya setelahnya. Aku tidak percaya padanya saat itu, tetapi sekarang aku akhirnya mengerti. Tapi, bagaimana kamu menjadi bos Aula Pesta Abadi? Ceritanya panjang, dan kurasa aku juga tidak perlu menceritakannya kepadamu. Tang Xiu menjawab. Pertama-tama, hubungan kita hanya sebagai guru dan murid. Aku akan mendengarkanmu di kampus, tetapi guru Han, kau tidak berhak bertanya lebih banyak tentang beberapa hal pribadiku. Ada apa denganmu, Tang Xiu? Han Qingwu berkata dengan marah. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Tang Xiu tetap diam. Benar. Dia memang belum pernah seperti ini sebelumnya. Namun, sejak dia tahu bahwa Han Qingwu memiliki peluang 99% untuk menjadi reinkarnasi Su Qingcheng, dia mulai berubah. Selama bertahun-tahun hidupnya, Su Qingcheng adalah orang yang paling dibencinya. Orang itu adalah Han Qingwu yang ada di hadapannya. Semakin dalam cinta, semakin besar pula kebencian yang akan timbul jika cinta itu tersesat. Namun demikian, karena Han Qingwu sendiri tidak menyadari inkarnasi masa lalunya sendiri, kebencian terhadapnya menjadi lebih rumit. Haruskah dia membunuhnya? Itu merupakan suatu pemikiran yang cukup menyedihkan bagi Tang Xiu. Haruskah dia memaafkannya? Dia mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya. Karena dia tidak bisa membunuh atau memaafkannya, dia lebih memilih untuk menjaga jarak di antara mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 439, ditemani oleh seorang bele. Menatap Tang Xiu yang pendiam, Han Qingwu merasa dadanya agak tercekik oleh emosi yang terpendam. Itu adalah semacam perasaan yang menghambat napasnya dan membuatnya melampaui batas. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa Tang Xiu semakin bersikap dingin padanya. Kau benar, Tang Xiu. Aku tidak peduli dengan identitas lain apapun yang kau miliki. Singkatnya, kau adalah muridku saat kau berada di kampus. Karena kau ingin bermain sambil menyembunyikan apapun yang kau rasakan, maka teruslah bermain sesukamu. Sekarang katakan padaku, pertunjukan seperti apa yang ingin kau tampilkan di malam hari? Sebelum tengah hari, aku ingin menyerahkan daftar pertunjukan yang akan dipentaskan kelas kita. Raut wajah Han Qingwu berubah agak pucat dan lebih acuh tak acuh.
Tang Xiu sendiri sebenarnya sudah memikirkan pertunjukan bagus yang akan ia tampilkan tadi malam. Ia akan memainkan alat musik apa saja dan membawakan apapun yang ia suka. Namun, melihat Han Qingwu di hadapannya, ia tiba-tiba teringat sebuah lagu abadi yang pernah ia tulis untuknya. Tang Xiu melupakan ide sebelumnya dan menjawab dengan enteng. Aku akan memainkan lagu, Mimpi Peri, dengan sitar. Mimpi Peri? Han Qingwu tampak linglung, dan ada sedikit kebingungan. Dia belum pernah mendengar judul lagu ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia samar-samar merasa bahwa lagu itu memberinya rasa keakraban. Seolah-olah, lagu ini memiliki hubungan yang dalam dengannya. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dan dipahami dengan jelas, namun terasa nyata dan ada. Melihat Tang Xiu, Han Qingwu lalu mengangguk dan berkata, Aku akan menulisnya dan melaporkannya dalam daftar nanti. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk menaiki tangga dan pergi. Melihat punggungnya, emosi yang rumit membuat hati Tang Xiu berdesir. Rasanya seperti jurang kesengsaraan di dalam dirinya telah terbalik, menyebabkannya bingung dan gelisah. Mengetuk. Tanpa disadarinya, tanpa sadar ia mengeluarkan korek api, menyalakan sebatang rokok, dan menghisapnya dalam-dalam. Akhir-akhir ini ia jatuh cinta dengan rasa rokok. Ia tak dapat menahan keinginan untuk menyalakan sebatang rokok, dan menghisapnya untuk menenangkan emosinya setiap kali ia sedang dalam suasana hati yang baik atau tertekan. Berikan padaku satu, Kakak Tang. Hu Qingsong muncul di koridor. Tatapan matanya penuh dengan canda dan kegembiraan saat ia mengamati Tang Xiu dengan cara yang jenaka. Tanpa berkata apa-apa, Tang Xiu memberikan korek api dan bungkus rokok kepada Hu Qingsong. Kemudian, dia bertanya, Ngomong-ngomong, kita tidak punya kegiatan lain hari ini. Apa rencanamu nanti? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku akan makan di kafetaria, lalu kembali ke asrama untuk tidur. Aku tidak cukup tidur tadi malam dan sekarang agak pusing. Aku tidak bisa ikut denganmu. Ada urusan pribadi yang harus kulakukan. Tapi aku akan kembali mencarimu malam ini, kata Tang Xiu kepadanya. Mau kemana, kawan? Tanya Hu Qingsong, merasakan suasana yang tidak biasa. Aku harus membeli sesuatu, jawab Tang Xiu. Saat rokoknya hampir habis, Tang Xiu mematikan puntungnya dan menuruni tangga. Sekarang setelah dia memutuskan untuk memainkan sitar malam ini, dia perlu membeli sitar yang bagus sebelum tampil di pertunjukan. Akan tetapi, saat dia baru saja duduk di dalam mobil dan belum menyalakannya, Mu Wanyi memanggilnya. Kamu ada di mana? Saya mau keluar untuk membeli sesuatu. Ada apa? Apa yang akan kamu beli? Sebuah sitar. Baiklah, aku sudah di pintu masuk kampus. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Setelah ragu sejenak, Tang Xiu setuju. Ketika dia menyetir ke pintu masuk kampus, dia melihat Mu Wanyi mengenakan gaun, satu potong, yang cantik dengan rambut panjangnya yang terurai, memegang 2 buku pelajaran, dan tas wanita berwarna coklat di bahunya. Tang Xiu menurunkan jendela penumpang depan dan berkata, Naiklah. Tanpa ragu, Mu Wanyi membuka pintu dan duduk di bawah tatapan mata banyak lelaki tampan dan gadis cantik di sekitarnya. Setelah menutup pintu, dia tersenyum dan berkata, Kita mau kemana? Aku tidak yakin kemana, karena aku tidak tahu tempat yang menjual sitar. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jadi aku akan jalan-jalan saja. Aku tahu kau akan memainkan sitar. Mu Wanyi tertawa kecil dan berkata, Aku yakin permainan sitarmu harus setara dengan keterampilan kaligrafi dan melukismu. Aku pasti akan pergi ke aula pertemuan kampus lebih awal malam ini. Tang Xiu tersenyum tenang sebagai tanggapan. Sambil mengemudi, dia mengobrol dengan Mu Wanyi. Dia tidak menyangka bahwa Mu Wanyi juga bisa memainkan sitar, dan dia tampaknya sangat pandai. Setelah menjelajahi internet, Tang Xiu dan Mu Wanyi menemukan beberapa toko yang menjual sitar, tetapi kualitas sitar tersebut sangat buruk sehingga Tang Xiu tidak ingin membelinya. Saat ini, dia tidak merindukan sitar abadi yang pernah dimilikinya di dunia abadi. Kita makan siang dulu. Kita akan terus mencari setelah makan. Di kota besar seperti Shanghai, seharusnya ada banyak tempat di mana kita bisa membeli sitar. Aku yakin kita bisa menemukan sitar yang sangat bagus. Mu Wanyi terkekeh dan berkata sambil berjalan di samping Tang Xiu, menatap ke area yang ramai setelah keluar dari salah satu toko yang menjual sitar.
Sepertinya memang seperti ini. Tapi kuharap aku bisa membeli sitar yang bagus sore ini. Kalau tidak, aku hanya bisa memilih satu secara acak, lalu mengurus apapun yang terjadi di malam hari. Tang Xiu mengangguk setuju. Duo ini memilih salah satu restoran secara acak dan memesan beberapa hidangan. Mu Wanying tidak banyak bicara. Meskipun Tang Xiu bukanlah orang yang menghargai kata-katanya, dia tidak begitu akrab dengan Mu Wanying sampai-sampai dia berbicara tanpa ragu-ragu. Jadi dia hanya sesekali menemukan beberapa topik. Namun, keduanya berinteraksi dengan ramah dan rukun satu sama lain. Dering, dering, dering. Nada dering merdu ponselnya berbunyi. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan melihat ID penelepon. Ternyata Cinan yang meneleponnya. Dia langsung menekan tombol jawab dan bertanya. Ada apa? Bos, orang-orang dari markas besar kami baru saja menangkap sepasang suami istri tua. Kami telah menginterogasi mereka dan mereka mengaku bahwa mereka mengetahui tentang balai pesta abadi kami dari Anda. Mereka bahkan meminta untuk bertemu dengan Anda. Orang-orang di markas besar kami menahan mereka dan sekarang telah mengirim mereka ke Shanghai. Bagaimana Anda akan menghadapi mereka? Dari mana mereka? Tang Xiu mengerutkan kening dan bertanya. Mereka adalah kultivator lepas. Nama pria itu Wei Jiangping, dan wanita itu bernama Chun Xiu. Cinan memberitahunya. Dan, di mana mereka sekarang? Tang Xiu mengerutkan kening sedikit dan bertanya lagi. Mereka ada di aula pesta abadi. Baiklah. Aku akan pergi sekarang, kata Tang Xiu. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Dia menatap Mu Wanying, yang masih makan dengan hati-hati, dan berkata. Ada sesuatu yang harus aku tangani, kamu. Aku akan pergi bersamamu. Mu Wanying mendongak dan tersenyum lembut sambil berkata. Aku pikir kamu tidak akan meninggalkanku di sini, kan? Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata. Apakah kamu sudah kenyang? Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Baiklah. Aku sudah kenyang. Mu Wanying menyeka sudut mulutnya dengan tisu, mengambil tas tangannya, dan bangkit berdiri. Setengah jam kemudian, Tang Xiu dan Mu Wanying tiba di aula pesta abadi. Ketika Cinan melihat Mu Wanying dan Tang Xiu, tatapan kagum memenuhi matanya. Dia mendapati bahwa bosnya benar-benar memiliki banyak teman wanita, dan masing-masing dari mereka cantik bagai peri. Di mana mereka? Tang Xiu bertanya langsung. Mereka ditahan di aula pelatihan seni bela diri, kata Cinan dengan hormat. Meskipun dia ingin memberitahu Mu Wanying untuk tinggal dan menunggunya, Tang Xiu ragu-ragu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat ekspresi tenangnya. Di bawah pimpinan Cinan, mereka segera tiba di aula pelatihan seni bela diri. Tang Xiu melihat Wei Jiangping dan seorang wanita tua yang tampak tertekan duduk di kursi. Duduk di kursi yang disediakan Cinan untuknya, Tang Xiu bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Wei Jiangping, apakah kamu sedang menyelidiki aula pesta abadi? Ekspresi getir terpancar di wajah tua Wei Jiangping. Ada juga tatapan kagum di matanya saat dia menatap Tang Xiu sambil mengangguk dan berkata dengan getir. Kami, suami istri, ingin tahu keberadaan kedua anak kami. Kami tahu keberadaan aula pesta abadi dari Anda, jadi kami mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Hasilnya adalah semua orang yang kami kirim menghilang. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain bergegas ke Pulau Jingmen secara langsung. Jadi, kamu akhirnya ditemukan oleh orang-orang kami, lalu tertangkap? Tanya Tang Xiu. Benar sekali. Wei Jiangping mendesah. Kami, suami istri, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kami pikir hanya sedikit orang di dunia ini yang setara dengan kami. Namun 10 ahli dari aula pesta abadi mampu menahan dan menangkap kami dengan mudah. Bahkan kami dapat merasakan bahwa jika orang-orang itu memiliki niat untuk membunuh kami secara langsung, kami akan terbunuh oleh pisau mereka dan menjadi hantu sekarang. Hasilnya adalah semua orang yang kami kirim menghilang. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain bergegas ke Pulau Jingmen secara langsung. Mendengus dingin sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Gu Xiaosui. Setelah dia menjawab, dia bertanya. Apakah cahaya dan kegelapan mengetahui masalah terkini antara Wei Jiangping dan Chun Xiu? Mereka sudah tahu, Grandmaster. Suara Gu Xiaosui datang dari telepon seluler. Apa keputusan mereka? Tanya Tang Xiu.
mereka tidak ingin melihatnya. Sambil mendesah dalam hati, Tang Xiu mengakhiri panggilannya. Setelah itu, dia menatap Wei Jiangping dan Chun Xiu, berkata, "Aku bisa mengampuni nyawa kalian kali ini, mengingat kalian adalah orang tua kandung cahaya dan kegelapan. Kejahatan berat dapat dikecualikan, tetapi kalian hampir tidak dapat lari dari konsekuensi yang berat. Aku akan melupakan masa lalu jika kalian menerima dua syaratku. Silakan katakan." Wei Jiangping mengangguk cepat. "Pertama, jangan pernah menyelidiki balai pesta abadi lagi, dan berhentilah mencari anak-anakmu di sana," kata Tang Xiu. "Mereka berada di balai pesta abadi saat kau ditangkap, tetapi mereka tetap tidak ingin melihatmu. Jadi, aku sarankan kau untuk tidak membuang-buang waktu dan tenaga lagi untuk merencanakan sesuatu." "Kami?" Wei Jiangping buru-buru mulai berbicara. Namun, saat dia hendak berbicara, istrinya menyela. "Bos Tang, kami dapat menerima permintaanmu ini. Namun, dalam hati dan pikiran kami selalu merindukan anak-anak kami dan ingin sekali bertemu dengan mereka. Bisakah Anda memberitahu kami sebelum kami meninggal karena usia tua? Anda dapat mengizinkan kami bertemu dengan mereka?" "Ya, aku akan memberimu kesempatan itu," kata Tang Xiu. Melihat Tang Xiu dengan penuh rasa terima kasih, Chun Xiu kemudian berkata, "Kalau begitu, tolong beritahu kami syarat kedua." Senyum tipis muncul di wajah Tang Xiu saat dia bertanya, "Sekarang aku butuh sebuah sitar dan kualitasnya pasti bagus. Apakah kamu punya uang untuk mendapatkannya?" "Sebuah sitar? Kita bisa melakukannya." Chun Xiu mengangguk pelan. "Tapi sitar itu milik pribadi seseorang. Aku tidak tahu apakah istri teman lamaku mau. Jika dia tidak ingin menjualnya, kamu bisa meminjamkannya padaku selama 1 malam," kata Tang Xiu acuh tak acuh. "Kalau begitu, tidak masalah. Aku akan segera menemuinya," jawab Chun Xiu cepat. Tang Xiu memberi isyarat kepada Cinan, dan Cinan kemudian melepaskan tali yang mengikat mereka. Melihat pasangan itu berdiri, dia berkata, "Aku tidak punya banyak waktu, aku harus mendapatkannya sebelum jam 5 sore. Jangan khawatir, Bos Tang." Chun Xiu mengangguk. Saat pasangan itu pergi, Cinan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bos, untuk apa Anda menginginkan sitar?" "Itu karena perbuatan baiknya." Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Dia mendaftarkanku untuk tampil di pesta penyambutan mahasiswa baru yang diadakan oleh kampus malam ini. Jadi, aku harus naik panggung untuk tampil." "Bos, Anda juga seorang pemain sitar?" Cinan kagum dan berkata, "Kalau begitu, aku pasti akan menghargai keterampilan bermainmu malam ini." Tang Xiu diam-diam memutar matanya dan berkata dengan ketus, "Bukankah kamu sudah sibuk dengan restoran? Jika kamu tidak sibuk, kembali saja ke Pulau Jingmen dan pergilah menyendiri di sana." Cinan menutup mulutnya sambil terkikik padanya. Bab 440, Sitar Angin Giok. Tang Xiu membawa Mu Wanying kembali ke mobil. Dia tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal. Setelah meninggalkan aula pesta abadi, keduanya hanya duduk di dalam mobil, dan baru kemudian Mu Wanying berkata sambil tersenyum, "Tang Xiu, semakin aku mengenalmu, semakin aku pikir kau tak terduga. Aku tahu beberapa hal tentang aula pesta abadi. Aku mendengar bahwa kantor pusatnya berada di Pulau Jingmen, tetapi juga memiliki cabang di Shanghai, Beijing, dan Hong Kong, dan bisnisnya sangat makmur. Hanya saja tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kau adalah pemilik aula pesta abadi. Jika kau bertanya padaku, aku hanyalah orang awam biasa," jawab Tang Xiu. "Jika kamu hanyalah orang biasa, aku khawatir tidak ada tokoh yang kuat di dunia ini, bukan? Bagaimanapun, aku benar-benar penasaran tentang sesuatu. Selain Magnificent Tang Corp dan aula pesta abadi, berapa banyak industri yang kamu miliki sebenarnya?" Mu Wanying bertanya sambil tersenyum. "Baiklah, aku hanya punya 2 itu," jawab Tang Xiu dengan santai. "Aku tidak percaya padamu." Mu Wanying menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Jika ada yang ingin kukatakan, aku harus lebih akrab denganmu di masa depan dan mengetahui lebih banyak rahasiamu. Kau tahu, kau adalah seseorang yang paling kuinginkan, tidak ada yang lain. Pernahkah kau mendengar pepatah yang mengatakan bahwa hati seorang wanita tidak akan jauh dari terpikat saat ia tertarik pada seorang pria?" gerutu Tang Xiu.
Jatuh cinta dengan seseorang yang luar biasa sepertimu, bukanlah hal yang buruk, bukan? Mu Wanying tertawa kecil. Tidak perlu dikatakan lagi, pernikahan selalu menjadi peristiwa terpenting dalam hidup seseorang. Dengan begitu, masalah akan segera terpecahkan. Era saat ini adalah era materialisme, di mana orang-orang mendambakan hal-hal duniawi. Saat ini, pikiran dan hati orang-orang mudah berubah dan tidak mampu menahan keinginan mereka. Jadi untuk berbicara tentang wanita penggoda, semakin menonjol wanita di sekitar pria, semakin banyak hal merepotkan yang akan mereka hadapi. Saya sendiri suka menjalani kehidupan yang kacau dan penuh gejolak. Saya ingin hidup damai dan tenang, sehingga saya dapat melakukan hal-hal saya sendiri tanpa khawatir. Oleh karena itu, saya tidak berani memikirkan kecantikan pertama ibu kota, serta bunga kampus pertama Universitas Shanghai. Jadi silakan cari pria lain jika Anda ingin menikah, kata Tang Xiu. Tang Xiu, kenapa kata-katamu membuatku merasa seperti aku hanyalah salah satu dari ular berbisa dan binatang buas? Mu Wanying pura-pura marah dengan genit. Kau lebih baik daripada ular berbisa dan binatang buas manapun, karena penampilanmu lebih menarik daripada mereka. Tang Xiu terkekeh menanggapi. Pev. Hahaha. Mu Wanying tidak dapat menahan tawanya, tertawa sampai dia bergoyang dan gemetar. Setelah beberapa saat, dia melihat pemandangan yang berlalu di luar jendela, lalu bertanya. Kamu sudah meminta pasangan itu untuk membantumu menemukan sitar, jadi kemana kita akan pergi selanjutnya? Aku tidak bisa menaruh semua harapan pada mereka, jadi sebaiknya aku bersiap untuk kedua kemungkinan itu. Tang Xiu mencatat dengan serius. Meskipun mereka cemas dan terburu-buru, tidak ada yang bisa dilakukan jika istri teman lama mereka tidak mau meminjamkannya. Ngomong-ngomong, mari kita berselancar di internet sekali lagi. Lihat apakah ada toko yang menjual sitar di dekat sini. Baiklah. Mu Wanying mengeluarkan ponselnya dan mulai menjelajahi internet. Di pinggiran Shanghai. Di dalam kebun buah, Wei Jiangping dan Chun Xiu baru saja kembali dan keluar dari kantor pajak. Mereka melihat Han Jintong dan istrinya, Yin Yue, menunggu di depan mobil Audi hitam. Wei Jiangping melangkah mendekati pasangan Han Jintong dan berkata sambil tersenyum pahit. Kawan lama, maaf telah merepotkanmu. Saudaraku, kami tentu tidak akan tinggal diam karena kamu punya masalah. Han Jintong menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimanapun, kami juga membawa sitar angin giok. Itu ada di dalam mobil. Menunjukkan rasa terima kasih dan kelegaannya, Wei Jiangping berkata. Aku tahu bahwa sitar angin giok adalah benda favorit Yue. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menjualnya. Dia bilang dia hanya ingin meminjamnya untuk 1 malam. Siapa dia? Han Jintong bertanya dengan heran. Tang Xiu. Wei Jiangping menjawab sambil menghela nafas. Han Jintong mengerutkan kening dan bertanya. Saudara Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian berdua pergi ke Pulau Jingmen, menyelidiki informasi Balai Pesta Abadi, dan kemudian bertemu Tang Xiu di sana? Wei Jiangping menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Kami tidak bertemu Tang Xiu di Pulau Jingmen. Chun Xiu mendesah pelan, dan berkata. Setelah kami mengikuti jejak investigasi, kami menemukan bahwa aula pesta abadi sangat misterius. Namun sayangnya, saat kami baru mendapat sedikit informasi dari investigasi kami, orang-orang dari aula pesta abadi menemukan kami. Kami berhasil mengusir 2 orang yang memperingatkan kami, tetapi kami akhirnya dikepung oleh 10 ahli mereka. 10 orang itu baru berusia 30-an atau 40-an, tetapi pasukan gabungan mereka mampu menghadapi kami dengan mudah. Kami ditangkap dan ditahan, dan mereka mengirim kami ke aula pesta abadi di Shanghai. Bersambung ke episode 106. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.